Santo Yakobus. Silakan koordinator. Selamat pagi, Romo dan adik-adik semuanya. Halo. Hai. Oke, ketemu lagi ya. Masih ingat nggak namaku siapa? Ada yang ingat? Kak Pinter. Berarti yang jawab udah bisa baca ya. Oke, masih ingat nggak kemarin salam yang Kak Asti ajarin? Kalau misalnya ada yang bilang, selamat pagi adik-adik, jawabnya gimana? Ada apa terakhirnya? Luar biasa, gitu ya? Oke, selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Keren banget. Gitu ya, diingat-ingat ya. Minggu depan kalau misalnya ada yang bilang selamat pagi, jawabnya begitu, oke? Oke. Iya. Oke. Ih, pintar-pintar banget sih ini semuanya. Nah, ini nggak berdoa kok, bercakap-cakap. Oke. Oke. Nah, hari ini nih Kak Asti sendirian. Partnernya lagi nggak bisa datang gitu. Nggak apa-apa ya, kita tetap seru-seruan bareng sama kakak-kakak pendamping yang lain. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Yuk, kita berdoa. Mana ya posisi doanya? Adik. Gimana? Yuk. Posisi badannya yang bagus ya, duduknya yang bagus. Tangannya di mana tangannya? Berdoa. Oke. Kalau gitu, sebelum doa, kita biasanya nyanyi dulu ya. Kita nyanyi sama-sama, oke? Yang jari jempol itu loh. Kita coba. 1, 2, 3. Jari jempol, jari saya beri di perangan Ikutin bareng-bareng ya adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena pada pagi ini kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Kami dapat melewati minggu online Bersama bimbinglah kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan ceria penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa dan Dulu tadi tidak bagus. Kenapa? Tadi ada yang lupa ya? Kakaknya lupa ya? Lupa tanda salib ya di awal ya? Iya, maaf ya, kakaknya tadi kelupaan. Oke, nggak apa-apa. Kita maafkan ya, nggak apa-apa ya. Nah, setelah kita berdoa, kita mau mendengar sedikit pengantar nih dari Romo Bondan. Siapa yang mau dengar? Saya. Baik, langsung saja Romo, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Kakak Andi, Poi, Santo Yakobus, Mantul. Anak-anak yang kasih, selamat pagi. Selamat pagi.
Terima kasih. Kalau Bantul dari Indri, dari Gesan, kali di poin Bina online Yakubus minggu ini. Semua sehat, semuanya sehat ya. Semuanya sudah makan pagi. Ya, boleh sambil minum sama makan ya, boleh. Minggu ini kita mau belajar sama kakak kita untuk menjadi orang baik, Maria yang baik hati. Nah, semoga kita menjadi anak-anak yang makin baik melalui pendampingan kakak Asti, Dimas, Grace, Noven, kakak Gading, Ina, Lukas, Edo, dan kakak William. Kita bersyukur punya kakak tim POI yang luar biasa sekali. Mereka bisa membuat online yang sungguh luar biasa, menjadi berkat untuk kita semua. Dan adik-adik akhir belum akhir ini akan ada dokter POI. Nah ini ada Romo POI ya, Romo POI-nya. Lalu juga ada dokter POI. POI-nya itu dokter yoga di akhir. Sebelum doa kan ada dokter yoga, dokter POI. Nah, semoga kita makin beriman, kita juga imunnya tambah melalui motivasi dari dokter POI, dokter yoga kita. Nah, sekarang mari kita mulai acara POI kita. Selamat bergembira, bernyanyi, bersukacita bersama kakak-kakak pendamping. Saya serahkan acaranya pada berkah dalam. Terima kasih Romo untuk pengantarnya, semangatnya untuk kita semua ya. Jadi lebih semangat ya adik-adik. Nah, untuk Bapak Ibu orang tua mohon link absensi bisa sambil diisi ya Bapak Ibu. Ya. Oke, bisa sambil diisi. Nah, buat adik-adik, kita mau nyanyi dulu. Siapa yang suka nyanyi? Saya. Oke. Lagu hari ini itu pertamanya Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Ada yang tahu nggak lagunya? Ada? Oke. Tapi kayaknya masih ada yang nggak tahu ya. Jadi kita mau nyanyi sama-sama, oke? Kita belajar sama-sama. Yang udah bisa boleh nyanyi, biar yang lainnya juga bisa ikut tahu, gitu ya. Gerakannya juga, oke? Nanti kita gerakan sama-sama. Oke, kalau itu, ayo kita nyanyi. Apa tadi bilangnya? Yuk, nyanyi dulu.
salah. Kalau selesai nggak apa-apa kamu. Karena ini memang aku dan dicelok wae. Gimana adik-adik? Udah bisa ya lagunya ya? Ada jago ini pasti nih. Tadi lagunya kedengeran jelas nggak? Tidak ya? Tidak, Kakak. Ya udah deh. Apa ya kalau gitu? Oke. Nanti besok-besok kita perbaiki lagi ya. Nah, adik-adik semuanya jangan lupa ya, minta tolong Bapak Ibunya untuk mengisi absensi. Oke? Sudah. Ya, oke, mantap banget. Kalau begitu, seperti biasa nih, kita mau dengerin drama. Siapa yang suka denger drama? Saya. Kalau gitu, pasti mau minta tolong ya. Kita kan mau dengerin drama nih. Minta tolong adik-adik di-mute dulu. Gitu ya. Kalau memang berisik banget, minta tolong di-mute sebentar. Oke? Biar kita bisa mendengarkan dramanya. Nah, nanti kalau misalnya kakak-kakaknya nanya-nanya gitu, nggak apa-apa. Nanti di-unmute lagi. Adik-adik pada pinter ya, udah bisa di-mute, habis itu nanti di-unmute. Kalau misalnya mau ngomong, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Kalau misalnya mau ngomong, boleh di-unmute. Nah, kalau misalnya belum ngomong, minta tolong di-mute dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan dramanya. Oke? Ih, pinter banget ini, udah mulai tenang. Oke, terima kasih ya semuanya. Pinter banget. Oke, kalau gitu kita mau dengar drama hari ini. Itu tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin adik-adik di sini sudah ada yang pernah tahu ceritanya, mungkin ada yang belum. Kalau gitu kita mendengarkan sama-sama ya. Kita dengar drama dari kakak-kakak Poi sekalian. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Ada yang penasaran nggak sama cerita kali ini? Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita semua. Jadi hari ini Tuhan Yesus akan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kita dengerin bareng-bareng yuk. Ayo kita panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Halo adik-adik. Tuhan mau cerita tentang orang Samaria. Zaman dahulu ada orang Yahudi yang sedang jalan-jalan. Dia sedang bahagia sekali. Hingga saat ada perampok datang. Kalau perampok biasanya ngapain adik-adik? Curi. Merampok Tuhan Yesus. Kalau perampok pasti mencuri. Nah, barang-barang milik orang Yahudi itu diambil semua dan dia dipukul sampai berdarah. Hei, mau apa kalian? Jangan menyentuhku dan barang-barangku. Ini baju mahal tahu. Iya, atau akan aku pukul kamu. Ya. Aduh. Aduh. Wah, mengerikan ya adik-adik.
tubuh orang itu berdarah. Perampok tadi akhirnya pergi meninggalkan orang Yahudi itu setelah mengambil barang-barang mahal punya dia. Ada baju, ada perhiasan, ada juga tas. Nah, setelah itu, pertama, ada seorang imam dari Yahudi datang, adik-adik. Tapi dia hanya melihat orang itu, lalu pergi lagi. Astaga, kasihan dia. Tapi aku ada acara. Aku tinggal aja deh. Setelah itu, datanglah seorang Lewi. Tapi Lewi itu tetap pergi dan belum menolong orang yang kesakitan itu. Tolong aku. Ih, tubuh kamu mengerikan sekali. Aku takut. Kabur. Waduh. Imam dan Lewi pergi ninggalin orang yang kesakitan. Jahat banget ya mereka. Orang sakit kok nggak dibantu. Nah, adik-adik, ada yang penasaran nggak akhirnya kayak gimana? Ayo kita tanya Tuhan. Tuhan Yesus, habis itu orang sakitnya mati atau ditolong Tuhan? Aha, dia tidak mati. Adik-adik semua, beberapa saat kemudian, ada seseorang dan menolong orang sakit itu. Kemudian lewat bagianku dibawa ke penginapan. Mungkin lagi orang Samaria bisa. Dia membayar obat-obatan yang diminum oleh orang sakit itu. Astaga, kenapa bisa begini? Ayo kamu aku bantu, kita ke penginapan sekarang. Terima kasih banyak. Kamu orang Samaria yang baik hati. Nah, itu dia adik-adik, cerita dari orang Samaria yang baik hati. Yeay. Udah selesai nih ceritanya adik-adik. Pada mudeng nggak ini ya? Kak Asti mau tanya-tanya deh. Ini boleh kalau mau dijawab nanti di unmute ya. Apa? Panjang apanya? Oh paham, oke. Jelas. Jadi sekarang tadi itu siapa ya yang lewat tapi nggak nolong? Romo. Imam dan Lewi. Imam dan Dewi. Iya. Ada Imam, ada Lewi juga. Lewat, tapi nggak ada yang berhenti ya. Dia nggak mau. Iya betul. Mereka cuma lewat, malah ada yang bilang, ih aku takut sama kamu. Mungkin gara-gara dia penuh darah gitu kali ya adik-adik ya. Jadi tuh takut, nggak mau bantuin. Padahal orang sakitnya kan kesakitan ya. Ya habis dipukulin. Terus habis itu siapa ya yang nolongin? Orang Samaria. Iya betul. Orang Samaria. Ternyata akhirnya ada yang mau nolong ya. Ada yang mau nolong, ada orang Samaria, ada satu orang tuh yang mau yang lewat terus habis itu dia nolong. Baik ya, orang Samarianya baik ya. Nah, jadi pernah nggak dibantuin sama orang lain? Dibantu nggak sama orang lain? Ada yang pernah dibantu? Pernah. Kalau lagi kesulitan, terus habis itu ada yang nolong. Bantu Kamu apa? lagi kenapa? Sini aku bantu. Atau mungkin jatuh dari sepeda. Siapa yang jatuh dari sepeda? Ada yang pernah nggak? Pernah. Ada yang pernah jatuh ya? Ya sama. Kak Asti juga pernah jatuh dari sepeda. Cuman waktu itu juga nggak ada yang nolongin Kak Asti ternyata. Pernah sih. Waktu itu nggak ada yang nolongin Kak Asti. Tuh. Nah kira-kira waktu teman-teman adik-adik ini jatuh dari sepeda ada yang nolong nggak? Ada. Keren. Berarti di sekitar adik-adik banyak orang baik ya, banyak yang mau nolong. Terus adik-adik ada yang pernah nolongin orang lain nggak? Nolong orang lain nggak? Ya. Pernah, Mbak. Ada yang pernah Orang lain nggak? Oke. Siapa? Nolong
biasanya nolong apa tuh? Nolong kapitan Bel. Sama datang Mbak Asti. Oke, ada banyak nih yang bisa nolong, nggak apa-apa. Pasti belum bisa dengar semuanya, nggak apa-apa ya. Yang penting adik-adik semuanya udah baik banget, punya niat baik, suka menolong. Iya. Oke. Nah, jadi dari cerita hari ini kita bisa belajar kalau misalnya ada orang yang kesulitan, kita harus membantu ya. Ya, harus membantu dia biar dia nggak kesulitan lagi, gitu kan? Nah, sama nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sukanya nolong kan? Padahal nih ya, kasih ceritain. Tuhan Yesus itu kan menebus dosa-dosa umat-umatnya, dosa-dosa kita semuanya, dosa Kak Asti, dosanya Niki, dosanya Amel, Renata, banyak banget nih, Alvaro, Dimas, terus Mika, Yosefin, banyak banget pokoknya semuanya, kita semuanya di sini itu dosanya kita diampuni, ditebus sama Tuhan Yesus. Padahal kita tuh suka berdosa terus ya. Kita tuh sering banget melakukan dosa, ya enggak? Misalnya ngelawan kata-kata orang tua, terus apa lagi? Ya, nakalin adiknya gitu ya, sampai adiknya nangis. Berebut mainan, iya betul. Banyak banget ya kita berdosa. Tuhan Yesus tetap mau menolong kita, tetap mau bantuin kita. Jadi kita juga begitu ya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang jahat sama kita, nakalin kita nggak boleh dendam, ya kan? Kita nggak boleh dendam, kita harus mengampuni. Kita harus memaafkan. Besok kalau dia kesulitan, kita tetap bantuin, ya kan? Gitu. Oke, adik-adik semuanya, kita nggak boleh apa? Nggak boleh. Nggak boleh dendam juga. Jadi kalau misalnya kita dinakalin, ya udah nggak apa-apa, kita maafin ya. Iya kan? Oke, kalau gitu, wah keren banget ini adik-adik semuanya. Hari ini kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Semoga adik-adik semuanya juga bisa ya jadi seperti orang Samaria yang baik hati sama semua orang. Gak pilih-pilih. Ini karena dia cantik atau ganteng, ini aku bantu deh. Nggak boleh gitu ya. Semua orang harus dibantu ya. Semua orang yang susah itu harus kita bantu. Oke? Jempolnya, pasti mau lihat. Oke. Baiklah, adik-adik, karena kita udah dengerin drama, sebenarnya Kak Asti mau ngajak nyanyi. Kita nyanyi, tapi ada tapinya. Biar agak jelas, mungkin pada di-mute ya. Nanti nyanyi sendiri-sendiri tapi di rumah, oke? Ya, biar musiknya bisa kedengeran, oke? Kita coba ya. Siapa tahu jadi lebih baik, jadi lebih jelas. Tapi adik-adik tetap nyanyi, tetap gerak ya. Nanti kakak-kakak pendampingnya di sini liatin. Siapa nih yang gak gerak? Ayo siapa, gitu. Jadi semuanya harus gerak, oke? Kita mau nyanyi lagunya itu ada 2. Yang satu itu ada satu sobatku. Pasti ada yang tahu nih. Nanti kita nyanyi ya. Terus yang kedua, hari ini harinya Tuhan. Lagunya kayak apa? Kita dengerin sama-sama dan kita gerak sama-sama ya. Yuk. Tak pernah dia tinggalkan
Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kayaknya jadi lebih jelas ya. Lebih jelas ya. Ayo sekarang boleh, kalau nggak di-mute boleh sekarang. Kita udah selesai nyanyinya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tadi lagunya ada yang tentang ada satu sobatku. Siapa ya sobat yang dimaksud di lagu tadi? Ada yang tahu nggak deh? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Kita semua punya sahabat. Sobat itu sahabat. Kalau adik-adik ada yang nggak tahu. Sobat itu sahabat. Kita semua punya sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Tadi kata lagunya Tuhan Yesus, dia gimana? Tuhan Yesus adalah sahabat yang gimana sih? Setia, iya. Terus habis itu kalau kita susah, kira-kira Tuhan Yesus ngapain? Enggak jelas, kakak. Tolongin. Mengasihi. Tuhan Yesus, iya betul. Tuhan Yesus menolong. Betul. Tuhan Yesus selalu ada ya. Mau kita susah, mau kita seneng, Tuhan Yesus pasti selalu ada. Mantap banget. Kita juga begitu ya. Kita juga bisa jadi sahabat untuk orang-orang di sekitar kita. Buat adik, buat kakak, buat orang tua, buat simbah, buat teman-teman semuanya. Kita bisa jadi sahabat yang selalu ada ya. Nggak cuma waktu seneng ya. Waktu mereka susah juga kita bisa ada. Kita bisa bantuin. Oke? Nah, kalau begitu, ini kita tuh udah mau selesai deh. Tidak, udah mau selesai. Tapi kita dari tim Poi itu punya kejutan. Kita punya kejutan. Kejutan yang pokoknya adik-adik semuanya pasti seneng banget deh. Yakin aku. Nah, didengerin ya. Jadi, kita mau ada lomba mewarnai. Yeay! Siapa yang suka mewarnai? Ternyata banyak. Banyak yang suka mewarnai. Yeay. Nah, adik-adik, walaupun sekarang lagi pandemi, kita tetap berusaha ya. Kita tetap berusaha mau bikin kegiatan nih, biar adik-adik semuanya senang, biar semangat. Kenapa sih ada lomba mewarnai ini?
Jadi lomba mewarnai ini ada dalam rangka menyambut BKSN. Ada yang tahu BKSN apa? BKSN itu bulan kitab suci nasional. Jadi bulan ini kan bulan September itu BKSN. Jadi harapannya kita semua bisa lebih rajin buat baca kitab suci. Nah, kali ini kakak-kakak mau ngajak adik-adik untuk bisa lebih memahami bacaan, lebih memahami kitab suci dengan cara lomba mewarnai. Gitu. Nah, tuh udah ada tuh posternya. Wih. Kakak-kakaknya udah bikinin poster buat adik-adik. Tenang, nggak apa-apa. Nanti kita masukin di grup. Nanti posternya, terus semua informasi kita akan masukkan di grup. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya gimana? Hadiahnya dapat apa? Rahasia dong. Masa rahasia sekarang? Jadi adik-adik semuanya pokoknya harus ikut ya. Harus ikut lomba mewarnainya. Nanti yang menang pasti dapat hadiah. Tapi hadiahnya rahasia. Pokoknya pasti keren-keren banget deh. Jadi adik-adik semuanya boleh ikut dalam lomba mewarnai ini gitu ya. Nah, adik-adik minta tolong di sebentar. Pasti mau jelasin sedikit nih tentang teknis lombanya. Bapak Ibunya boleh diajakin join biar Bapak Ibunya bisa tahu ya. Gimana sih nih lombanya? Oke, minta tolong ya di mute. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih. Nah, nanti lombanya itu akan diadakan di bulan ini. Lombanya online, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Jadi karena kita belum bisa kumpul-kumpul ya, jadi kita lombanya online. Nah, nanti yang boleh ikut itu siapa ya? Yang boleh ikut adalah semua adik-adik yang umurnya mau dari adik bayi boleh kok. Nanti mau diwarnain aur-auran gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kita semuanya ikut berpartisipasi ya. Bisa ikut melihat, oh ternyata ada bacaan tentang ini, ternyata ada gambarnya nih. Gambarnya mau diwarnain biar lebih semangat ya kalau mau baca kitab suci gitu. Jadi adik-adik bisa ikut dari umur 0 sampai umur 10 tahun. Batasnya 10 tahun nih gitu. Nah, cuman nanti bakal dibagi jadi 2 kategori. Ada kategori yang pertama itu dari umur 0 sampai 5 tahun. Yang kategori kedua umur 6 sampai 10 tahun gitu. Nanti kategorinya itu akan punya beda gambar. Jadi adik-adik minta tolong ya nanti dikasih tahu orang tuanya. Jangan sampai keliru. Aku umur 6 tapi kok ngisi gambarnya yang umur 2 tahun. Jangan gitu ya. Nanti bisa dilihat. Kami sudah mengupload semua filenya itu di Google Drive. Jadi itu nanti kan akan di-share di grup. Kalau Bapak Ibu belum bergabung, boleh kalau berkenan silakan bergabung begitu. Kalau misalnya enggak, misalnya grupnya kebanyakan juga nggak masalah, nanti bisa langsung personal chat begitu ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Nanti bisa langsung personal chat ke kontak personnya yang ada di poster gitu. Nah, nanti semuanya panduannya ada di situ. Ada 2 cara Bapak Ibu adik-adik. Kalau misalnya mau ngeprint sendiri gambarnya, boleh silahkan di-print sendiri begitu. Sesuaikan dengan kategori umurnya ya. Tuh. Terus kalau misalnya kesulitan misalnya mau ngeprint, boleh juga loh kami menyediakan ada opsi ngambil gambarnya di sekretariat gereja, sekretariat paroki, tapi hanya di jam kerja, begitu ya. Jadi boleh kalau misalnya mau ngeprint sendiri boleh, kalau misalnya enggak bisa mengambil di sekretariat paroki, begitu ya. Ada di semuanya. Nah, lombanya kapan ya? Tuh, ada di poster tuh, lombanya mulai hari ini ternyata. Jadi adik-adik kalau misalnya hari ini sudah semangat banget nih mau ngewarnain, boleh hari ini
segera di-print boleh. Tapi kalau misalnya hari ini, maaf ya, belum bisa ngambil di sekretariat. Boleh ngambil di sekretariatnya baru besok Senin, begitu ya. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Gitu. Jadi boleh diambil di sekretariat paroki. Begitu. Nah, lombanya ini sampai kapan? Lombanya ini 1 minggu adik-adik. Sampai tanggal berapa tuh? 21. Nah, nanti setelah itu kalau udah selesai, langsung dikumpulin boleh. Tapi dikumpulinnya lewat WhatsApp gitu ya, di foto. Kalau misalnya susah mau ngefoto, mungkin HP-nya kesulitan atau bagaimana, nggak apa-apa sih. Nanti boleh ditaruh lagi di sekretariat, begitu. Tapi kalau bisa, boleh difoto aja ya. Itu, di fotonya yang bagus, yang jelas. Biar kita bisa nilai, kayak gitu adik-adik semuanya. Nanti pengumpulannya itu ada 2 hari, tanggal 20 sampai 21. Jadi jangan sampai lewat ya dari tanggal itu. Gitu. Terus apalagi ya? Sepertinya semuanya informasi udah aku sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa, bisa langsung tanya di grup POI, minta tolong Bapak Ibunya, atau boleh personal chat. Bisa langsung chat ke 3 kontak person yang ada di situ. Gitu ya. Oke, siapa nih yang semangat buat lomba? Siapa? Wah, pada angkat tangan. Aduh, semangat banget ini semuanya. Mantap. Kalau gitu, Kak Asti dan kakak-kakak lainnya menunggu gambar dari adik-adik ya. Ngewarnainnya bebas kok. Mau pakai apa aja boleh. Cat air bisa. Iya, Mbak. Terus spidol bisa. Pensil warna bisa. Krayon bisa. Semuanya pokoknya boleh deh. Terserah. Terserah mau diwarnain pakai apa ya. Diwarnain yang bagus. Oke. Nanti kertasnya di kertas A4. Kayaknya Kak Asti lupa deh nulis. Kertas A4 gitu ya. Oke. Kalau gitu, kita lanjutkan lagi ya. Adik-adik semuanya, kita kali ini mau mendengarkan, ada yang mau kenalan? Ada yang mau kenalan, yaitu dokter. Tadi udah disebutin ya sama Romo di awal. Kita ternyata pakai dokter Poi. Kira dokter Poi-nya mau ngomong apa ya? Wah, Pasti bisa jadi host. Halo. Oh iya. Dokter Yoga jadi. Halo. Halo semua. Halo, selamat pagi guys. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo Pak Dokter, begitu. Kenalin, Dokter Yoga atau Om Yoga boleh. Mana ada bisa dipanggil. Tapi cuma Fuji kelas itu. Oke, tadi Mbak Asti udah kasih tahu, kasih pelajaran tentang orang Samaria yang baik hati. Oke, tadi diketahui kalau ada orang yang dirampok atau dipukulin di tengah jalan. Kasihan toh? Besok jangan gitu ya. Oke. Tadi orang Samaria itu membantu orang yang dirampok. Dikasih obat, tapi tadi diingatnya. Dikasih obat apa tadi kalau bisa tahu? Ya, tadi dibalut sama dikasih minyak ataupun anggur tadi. Zaman dulu adanya ya cuma itu. Nggak ada betadin, nggak ada antibiotik, ataupun antivirus. Ataupun masker zaman dulu nggak ada, belum tahu. Adanya kain. Itu. Jadi adik-adik, sebagai manusia atau diri sendiri kita bisa menjadi dokter lah. Paling tidak buat diri sendiri, ataupun orang di sekitar kita, misalnya keluarga nanti. Zaman pandemi sekarang, pasti udah dikasih tahu sama orang tua untuk jaga 3M, atau mungkin 5M kalau bisa. Ada yang ingat nggak? Ada. Apa aja coba?
Memakai masker, mencuci tangan, acara hindari kerumunan, Oke, ya terus. mengurangi mobilitas, Oke, lagi. mengurangi jaga jarak, Ya, oke. bepergian. Oke. Berarti nggak usah piknik dulu ya. Cukup setelah minggu sini sekarang. Oke. Nah, gitu. Kita kemarin udah sering banget dengan tetangga kita ataupun keluarga kita yang positif ataupun sakit gitu. Udah kan? Kalau bisa adik-adik jangan sampai positif juga ya. Jangan sampai sakit nanti. Nanti ketemu sama Om soalnya. Oke. Ada nggak di sini Bapak Ibunya yang ketemu orang maskernya masih dicopot ataupun nggak pakai masker blas gitu? Ada nggak sih? Tidak. Udah nggak? Oh ya, bagus. Oke. Udah cuci tangan belum? Tidak. Biasanya kalau mau makan ataupun salaman. Udah? Oke, sudah bagus. Kalau kumpul sama orang kira-kira jaga jarak enggak? Udah belum? Jaga jarak. Oke, cukup bagus. Sekarang sekolah di rumah atau di sekolahan? Di rumah. Aja. Bosan belum? Bosan belum? Tapi kadang-kadang ayah ibu kerja. Oh, ibu kerja. Oh ya, nggak apa-apa. Belajar sendiri ya. Oke, adik-adik nanti ingetin ya, pakai masker itu penting banget ya, supaya nanti nggak ketularan virus nanti. Oke? Kalau bisa ketemu sama Bude datang nanti pakai masker. Simbah ketemu pakai masker. Soalnya orang tua yang lansia rentan sakit nanti kalau ketemu adik-adik ternyata adik-adik bawa virus kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu bawa penyakit, tapi kalau bisa ketemu orang pakai masker ya. Ya, zaman dulu sudah ada penyakit namanya kusta, pasti udah pernah dengar. Yesus pernah nyembuhin orang kusta di jalan gitu. Jadi sejak dulu penyakit itu udah ada sejak dulu. Dan Yesus sendiri merupakan dokter loh. Percaya kan? Ya, adik-adik bisa suatu saat nanti punya cita-cita jadi dokter, bisa aja menyembuhkan orang kusta. Ya, semoga adik-adik tetap jaga 5M-nya ya, Dik ya. Jangan sampai kendor. Walaupun sekarang udah berkurang kasusnya, tetap pakai masker nanti keluar-keluar. Kalau mau main, izin dulu. Jangan jajan sembarangan, beli es atau makanan yang kecil-kecil kita nggak tahu bersih atau enggak. Mintain ibu masak yang enak nanti di rumah. Oke? Nah, adik, jadi prinsipnya obat terbaik itu adalah dengan mencegah supaya nggak sakit ya, adik-adik ya. Jangan sampai sakit supaya nanti adik nggak ketemu om di rumah sakit. Gitu. Oke, ya demikian aja Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga lombanya menang kalian semua. Dapat apa tadi nanti? Oke? Amin. Amin. Sampai jumpa. Dadah dokter. Dadah. Terima kasih banyak. Dokter Yoga. Terima kasih. Dadah. Oke. Waduh. Ih, seneng banget ya udah ketemu sama udah ketemu sama Kak Dokter. Aduh, keren banget. Jadi adik-adik ingat ya pesan dari dokter tadi. Kita semua harus pakai masker. Terus apa lagi? Ayo. Cuci tangan, betul. Pakai sabun ya. Jaga jarak. Mantap. Oke. Adik-adik semuanya udah pinter nih. Kalau gitu, ya. Oke, masih ada yang jawab, nggak apa-apa. Nah, kalau gitu, karena udah mau selesai nih, kalau misalnya udah mau selesai, biasanya kita harus apa dulu? Sebelum kita menyelesaikan kegiatan, harus ngapain ya? Foto dulu. Doa. Ada yang foto, ada yang doa. Aduh, yang mana ya? Mana ya? Kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya, Romo. Kita doa dulu. Abis itu jangan keburu lift. Kita abis itu mau foto, oke?
Kita mau doa dulu. Jadi, ayo adik-adik gimana posisinya kalau mau doa? Kayak gini. Ya, duduk dulu. Kayak Tuhan. Oke, diikutin lagi ya doanya. Kalau gitu, kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi lagi sebelum doa. Iya, jangan salah lagi ya, Kak. Jangan lupa tanda salib. Oke, kita nyanyi dulu. Jari tunjuk, jari tunjuk yang mana, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5, lipat 6. Mari kita berdoa. Oke, ayo adik-adik. Dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena hari ini kami semua Tuhan bisa mengikuti sekolah minggu bersama. Semoga kami semua selalu saling membantu. Orang-orang yang kesulitan. Tanpa pandang bulu. Seperti Tuhan Yesus. Benarkan. Semoga kami juga selalu menjaga kesehatan. Seperti kata Om Dokter. Amin. Ini nama Papa Putra. Marilah adik-adik kita mohon berkat dari Romo Bondan. Tuhan kamu semoga kita semua Rocky Santo Yakobus di Bantul, di Mogiri, di dan juga tim POI, Kakak Asti, Krisnoven Gading, Kinan Lukas Edo William, dan juga teristimewa Om Dokter, Dokter POI, Dokter Yoga, orang tua, wali, kakak pendamping, masing-masing, selalu beri kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, dan memberkati kita semua, Bapak dan Terima kasih Roma. Jangan nulis dulu tadi. Terima kasih Roma. Oke. Kita mau foto dulu ya. Oke, ayo siap-siap. Gerakannya mana nih? Gayanya mana ya? Adik-adik harus senyum terus ya, harus gaya terus. Oh, enggak deh, kan pakai masker. Oh iya. Enggak apa-apa kalau gitu, arahannya aja. Harus yang heboh ya. Jadi yang pada pakai masker nih. Yuk kakak-kakak minta tolong dibantu ya, di screenshotin. Yuk, kita pokoknya harus siap senyum terus deh. Ini ada salam dari iya, kameranya di-on-in dulu semuanya. Kameranya mana? Mantap. Yuk, senyum aja pokoknya.
Kita tunggu kakak-kakaknya, fotonya. Lama nih. Gak apa-apa, yuk senyum. Mana senyum manisnya? Yeay. Terus. Action tuh, action. Gerakannya mana? Tunggu. Sedikit lagi. Ganti gaya. Gaya lain mana ya? Oke, baiklah. Congok. Kita udah cukup. Congok. Terima kasih, Poi. Yoga. Dokter Poi, dokter kita. Luar biasa. Orang tua Wali. Terima kasih. Nah. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih adik-adik semuanya. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu lagi, oke? Dadah. Juga jangan lupa diikutin ya. Dadah teman-teman. Gambar-gambarnya ditunggu ya. Dadah.